top again, I would be lay the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strap in for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger with everything I carry up on my back. You should paint it up with a target. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, yang pertama, apa itu taktik? Kalau kalian sering mendengar tentang permainan sepak bola, pasti kan ada yang namanya taktik dan strategi. Nah, taktik dan strategi ini biasanya digunakan pelatih untuk menghadapi tingkatan musuh dengan musuh yang berbeda-beda. Mungkin musuhnya susah atau musuhnya menyulitkan, menggunakan taktik dan strategi yang berbeda-beda. Nah, apa itu taktik? Taktik itu adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok maupun tim. Nah, jadi taktik itu siasat untuk mengatasi musuh-musuh dalam permainan sepak bola. Nah, taktik ini juga terdapat taktik menyerang dan bertahan. Taktik menyerang ini dibedakan menjadi tiga, yaitu taktik mencari tempat kosong yang berada di antara pemain lawan. Nah, biasanya ini digunakan untuk mencari celah untuk menghasilkan suatu umpan dan menghasilkan suatu penyerangan. Taktik yang melakukan gerakan tersusun. Taktik ini biasanya taktiknya ini bisa membawa bola atau skill yang melewati pemain ataupun taktik tanpa pergerakan bola. Lalu taktik bermain ketat. Taktik bermain ketat ini biasanya lebih ke jeli melihat peluang dan tidak menyia-nyiakan peluang. Lalu taktik bertahan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu man to man defense. Man to man defense ini setiap pemain membayangi satu lawan saja. Biasanya ini diberikan pada seorang back. Nah, tugas seorang back ini biasanya kalau mendapatkan tugas man to man defense, ia akan membayangi pemain itu terus hingga akhir pertandingan dan menunggu instruksi pelatih apabila ia mengganti pemain yang dibayangi. Lalu ada zone defense. Zone defense itu yaitu setiap pemain itu bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Berarti maupun dari striker atau gelandang ataupun back itu bertanggung jawab pada pertahanannya. Nah, biasanya zone defense ini digunakan saat menghadapi musuh yang terlalu menekan dalam penyerangan. Lalu ada kombinasi. Kombinasi ini kombinasi antara man to man defense dan zone defense. Ini kombinasi antara mengawal satu pemain dan semua pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Contohnya itu kayak pertahanan parkir bus. Itu kan mengawal satu pemain tapi bertanggung jawab atas semua pertahanannya. Lalu ada taktik-taktik populer yang terjadi di sepak bola. Yang pertama, taktik kick and rush. Taktik kick and rush ini mungkin bagi penggemar sepak bola sudah sering melihat di TV seperti Liga Inggris. Ya, Liga Inggris ini sering menerapkan taktik kick and rush. Taktik kick and rush itu taktik yang mengandalkan sebuah tendangan dari garis pertahanan ke arah pertahanan lawan. Nah, yang dibutuhkan taktik kick and rush di sini itu striker yang berbadan jangkung atau tinggi dan bodi yang kuat. Lalu catenaccio. Catenaccio ini merupakan taktik yang paling terkenal. Taktik ini berasal dari negara Italia yang selalu memberatkan dan menguatkan lini pertahanannya. Catenaccio sendiri ini biasanya sering membuat frustasi playmaker lawan ataupun striker lawan karena sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Lalu ada taktik tiki-taka. Tiki-taka ini taktik yang sangat populer dan biasanya sering menghibur para penonton. Apa itu tiki-taka? Tiki-taka itu gaya bermain dengan mengumpan-umpan pendek dari satu pemain ke pemain lainnya dan bisa membuat musuh ini terlihat bodoh atau terkecoh. Dan taktik tiki-taka ini lebih mengutamakan penguasaan bola. Biasanya menghasilkan permainan yang indah. Lalu ada total football. Total football ini taktik yang terkenal yang berasal dari Belanda. Total football ini terkenal karena semua pemain ini bisa mengisi posisi dari pos pemain masing-masing. Maksudnya setiap pemain seperti striker itu bisa berganti peran menjadi gelandang bisa menjadi back dan selainnya. Karena di total football ini semua pemain dari back ataupun striker itu bermain menyerang dan bertahan bersama. Lalu di sini ada strategi.
Nah, tadi kan udah ada taktik. Taktik itu seperti eh, cara-cara dan langkah-langkah yang akan dipakai untuk melawan tim-tim yang ada dalam sepak bola. Sekarang strategi. Apa itu strategi? Nah, strategi ini berhubungan dengan formasi yang akan dipakai. Nah, strategi itu sendiri merupakan cara yang dipakai untuk memanfaatkan pemain dan menerapkan formasi yang dipakai untuk dipakai dalam lapangan. Nah, kita mulai dari strategi formasi 4-3-3 yang merupakan formasi paling populer. 4-3-3 ini formasi yang paling sering digunakan dalam sepak bola modern. Formasi ini formasi yang fleksibel dan seimbang antara pertahanan, penyerangan, dan penguasaan bola. Formasi ini biasanya digunakan untuk mempertahankan penguasaan bola dan mengalirkan serangan dengan khasnya seperti klub Barcelona yang selalu mengandalkan formasi 4-3-3 dengan permainan tiki-takanya. Dan formasi 4-3-3 sendiri ini sangat enak dan fleksibel karena di sini strikernya diapit oleh dua sayap, yaitu sayap kiri dan sayap kanan yang bisa berganti posisi apabila striker tengah kesulitan, bisa digantikan oleh sayap. Tujuan dari 4-3-3 yaitu untuk membuat back lawan frustasi karena 4-3-3 ini lebih mengutamakan penguasaan bola. Lalu selanjutnya ada strategi formasi 4-4-2. Formasi ini itu lebih menekankan pada pertahanan, keseimbangan, penyerangan, dan pertahanan. Tapi di sini bola dialirkan dari gelandang kiri maupun kanan, dan peran gelandang kiri dan kanan ini sangat penting, yaitu untuk membantu pertahanan dan penyerangan. Jadi titik tengah pertahanan yang ada di sektor tengah ini sangat kuat apabila menggunakan 4-4-2. Dan juga strategi ini biasanya digunakan untuk tidak memberatkan seorang striker karena ia memiliki second striker yang akan membantu pergerakan striker sendiri apabila mengalami kesulitan. Klub yang biasanya memakai formasi ini seperti Atletico Madrid. Lalu ada formasi 3-4-3. 3-4-3 ini terkenal akan gaya pressing ketat dan attackingnya yang kuat. Biasanya formasi ini memerlukan playmaker yang andal karena apabila tidak memiliki playmaker yang andal, formasi ini akan hancur karena pertahanannya ini sangat kurang. Nah, formasi ini biasanya dipegang oleh tim-tim kuat seperti contohnya tim Chelsea. Strategi ini biasanya digunakan untuk membuat lawan terpressing dan lebih bermain agresif. Lalu ada formasi 5-3-2. Formasi 5-3-2 ini merupakan formasi yang lebih mengutamakan pertahanannya dibanding penyerangan. Biasanya seperti parkir bus. Formasi ini biasanya dipakai oleh tim mediocre yang biasanya menghadapi tim-tim papan atas yang berlevel tinggi. Dan biasanya ini strateginya itu mengandalkan counter attack untuk menyerangnya. Nah, jadi di sini di sepak bola itu banyak taktik dan strategi yang ada. Mungkin banyak ilmu-ilmu yang saya tahu tentang taktik dan strategi itu seperti contohnya itu apabila strategi menggunakan strategi false nine. False nine itu apabila dalam penyerangan yaitu seorang striker tengah yang bermain di depan gelandang atau ia berlari mundur dari jarak pertahanan lawan ke arah daerah sektor tengahnya sendiri. Taktik dan strategi false nine sendiri ini biasanya digunakan untuk mengecoh back lawan agar sisi-sisi sayap kita atau tim sendiri itu lebih gampang untuk menerobos pertahanan lawan. Taktik ini terbukti berhasil saat era Pep Guardiola di Barcelona. Nah, itu mungkin tambahan sedikit dari saya tentang strategi atau taktik yang sangat populer yaitu false nine. Mungkin sekian dari saya, cukup sampai sini presentasi yang saya sampaikan tentang taktik dan strategi dalam sepak bola. Terima kasih.